Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk pembelajaran, kita absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, silakan buka modul yang sudah Ibu bagikan di grup kita. Ya, silakan dibuka untuk materi hari ini sambil Ibu persiapkan untuk presentasinya. Materinya tentang permasalahan jaringan, jaringan nirkabel. Oke, silakan dibuka. Nah, sebelum kita mulai ya mengenai tentang permasalahan jaringan nirkabel, alangkah baiknya kita tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita pada materi ini. Jadi tujuan utama dari pembelajaran hari ini adalah selain menganalisis permasalahan, kita mampu menentukan solusi permasalahan dan dapat menunjukkan hasil dari perbaikan yang akan dilakukan. Maka itu yang akan kita lakukan hari ini. Nantinya kita akan bagi kelompok untuk menentukan permasalahan apa yang terjadi, kemudian kita akan cari solusi bersama. Nah, tapi sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang apa sih itu jaringan nirkabel. Nah, mungkin kalau sebelumnya kita belajar itu semua tentang jaringan kabel, menggunakan kabel UTP dan sebagainya. Sedangkan di sini kita sudah mempelajari tentang jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dalam transmisi data. Artinya, dengan menggunakan jaringan nirkabel kita bisa saling terhubung. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Nah, kita masuk kepada permasalahan pada jaringan nirkabel. Oke, sekarang Ibu minta kalian coba aktifkan wifi-nya. Coba cari nama jaringan kita yang lab komputer SMK Amanah. Sudah? Coba koneksikan sekarang. Koneksikan dengan lab komputer. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Coba sekarang setelah terkoneksi lakukan browsing. Bisa nggak? Gak bisa, Bu. Ngelek-ngelek banget. Ngelek? Nggak bisa? Tidak. Kenapa ya kira-kira? Mungkin jaraknya jauh, Bu. Jarak apa yang jauh? Jarak akses point-nya. Jarak akses point dengan kelas kita jauh. Ya. Bisa jadi itu permasalahannya kenapa sampai di kita itu jaringannya cuman kalau di saya itu cuman ada 2 bar ya. Kenapa jaringannya cuman 2 bar? Nah, itu yang akan kita bahas untuk materi kerja kelompok hari ini. Jadi tadi Ibu sudah bagi ya sebelumnya, sudah Ibu bagi kelompoknya. Coba kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 1 4 orang ya, kelompok 2 5 orang. Oke, coba lihat LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, di LKPD itu ada petunjuk pengerjaan untuk kegiatan kelompok kita hari ini. Sebelum itu, Ibu sampaikan terlebih dahulu. Kita akan melakukan observasi secara langsung terhadap kondisi jaringan internet atau jaringan wireless yang ada di sekolah kita. Di mana sih sini kan? Iya. Ayo kan nih. Wah, masa wawancara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sini kami akan mewawancarai apakah Okta pernah menggunakan wifi sekolah dan apa masalah yang dialami oleh kendalanya. Mungkin karena kelas kami jauh ya, jadi saat mengakses wifi sekolah tuh lambat gitu, jadi kurang itu sih, mungkin karena jauh kali ya dengan ruangan komputernya, jadi ya seperti itu. Kalau ini sama kelasnya jauh jadi. Hey, Salsa. Kamu pernah terhubung sama jaringan wifi sekolah nggak sih? Pernah. Itu gimana kualitasnya menurut kamu? Kalau untuk kelas kami tuh kurang terjangkau ya, karena kan akses point dari lab itu ke kelas kami agak jauh gitu. Karena Oh. kelas kami kan jauh. Jadi jauh ya? Itu karena akses point. Oh ya udah, makasih ya Salsa. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Kita tadi sempat tanya sama Salsa kan, dan itu keluarnya sama juga yang kayak di kelas kita rasain tadi. Mereka nge-lag gara-gara jarak akses point ke kelas mereka itu kalau mereka tuh jauh. Nah, cara apa coba yang kita harus pikir ya? Coba kalian bantu browsing juga. Repeater ini kan berfungsi sebagai penguat sinyal. Siapa tahu kalau kita menggunakan repeater tuh jarak akses point nanti sampai gelombangnya sampai ke kelas kita juga itu kan bisa menyebar ke kelas 1 TKJ sama kelas 3 TKJ. Nah, untuk nanti akuntansi kita tampil juga repeater lagi di kelas mereka. Jadi sampai gitu kan. Akan buat slide untuk mempresentasikan hasil kesepakatan kelompok tentang solusinya tadi. Boleh silakan berkumpul dengan kelompoknya, ya. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Saya Rahmat Adi Saputra. Saya Anindi Putrianata. Dan saya Dimas Panotor. Saya Indra Mesa. Jadi di sini kami akan menjawab kasus tadi yang diberikan. Bagaimana cara mengatasi jaringan yang tidak maksimal? Bagaimana sih dengan repeater? Ini adalah gambar dari repeater. Apakah mudah dan apa manfaatnya? Pertama, manfaatnya yaitu repeater dapat memperluas jangkauan jaringan. Yang kedua, repeater dapat mempercepat penerimaan dan pengiriman data. Dan yang ketiga, repeater dapat memperkuat sinyal Wi-Fi. Dan yang terakhir yaitu repeater dapat mengurangi pengguna kabel jaringan. Oke, untuk kelompok 2, silakan berikan tanggapan atau pertanyaan kalau ada pertanyaan. Silakan. Kenapa kelompok kalian memilih repeater untuk solusinya? Jadi solusi dari kami adalah jika akses point dari
lab tadi tidak sampai, kita akan menggunakan repeater. Di mana repeater itu akan memancarkan sinyalnya ke kelas kita. Lagi pula jika kita menggunakan repeater, kita juga bisa memancarkan sampai ke kelas sebelah ataupun kelas sebelah lagi. Makanya itu kami tadi mengambil jalan tengah untuk menggunakan repeater kepada kelas-kelas yang tidak terjangkau oleh wifi lab. Oke, bagaimana? Udah? Oke, terima kasih. Ke kelompok 1 masih ada yang ingin disampaikan? Oke, itu tadi solusi yang ditawarkan oleh kelompok 1 yaitu menggunakan repeater. Terima kasih kepada kelompok 1. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan permasalahan pada jaringan nirkabel. Oke, semuanya kami akan ambil alih. Oke, pertama kami akan membahas mengenai permasalahan yang ada, yaitu permasalahannya adalah jaringan wifi yang tidak stabil. Mengapa tidak stabil? Nah, itu akan kami jelaskan selanjutnya. Yang pertama, penyebab jaringan tidak stabil adalah karena letak antara pengirim dan penerima yang begitu jauh, sehingga jaringan tersebut akan berkurang dan tidak stabil. Oke, solusi yang kami keluarkan yang pertama adalah dengan cara memindahkan akses point ke tempat yang lebih strategis. Nama akses poinnya yaitu TP-Link TL Wireless 840N. Nah, TP-Link ini memiliki spesifikasi dengan jarak perluas jaringan yaitu 10 sampai 25 meter. Nah, sedangkan kelas kita ini antara jarak dari lab hingga ke kelas kita memiliki jarak 30 meter. Jadi teman kami sudah memberitahu kepada kami bahwa kabel-kabel hardware yang ada pada dinding-dinding sekolah kita itu kayak udah nggak terurus lagi gitu. Kadang perawatan dan pengamanan. Sebaiknya lebih lanjutnya itu kita akan memberikan kayak pipa atau paralon gitu. Terus kayak kabel-kabel yang sudah terkelupas, kita akan menggantikannya dengan kabel yang baru. Oke. Oke, silakan. Saya ingin bertanya. Nah, tadi kan teman-teman memberikan saran jika kita harus memindahkan akses point itu ke tempat yang lebih strategis. Nah, apakah teman-teman yakin jika kita memindahkan akses point itu kita akan mendapat jaringan yang lebih bagus dibandingkan sebelumnya? Sedangkan di sekolah kita ini banyak terhalang oleh dinding-dinding dan tiang-tiang. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Itu bisa diminimalisir tergantung tempat kita memasang akses point. Kita bisa memasang akses point tersebut di lorong-lorong kelas ini atau mungkin kita pasang juga bisa di atas pintu kelas kita. Jadi diibaratkan agar akses point tersebut kita dekatkan dengan kelas kita supaya jaringan itu lebih stabil. Nah, kan gini nih. Di lab itu kan kita punya wireless kan batasnya 10 sampai 25 meter. Jadi jarak antara lab ke kelas ini sekitar 30 meter. Jadi kayaknya itu kita bakal masang dekat lorong-lorong ini loh. Lorong-lorong workshop. Ya. Kan tuh nggak ada dinding kan nggak terhalang tuh. Jadi bisa semua itu bisa mengaksesnya kayak di sini masih bisa, sini bisa gitu. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Jadi solusi yang ditawarkan untuk kelompok 2 itu berbeda dengan kelompok 1. Kalau kelompok 1 tadi menawarkan kita memasang repeater ya. Artinya kita akan membeli perangkat repeater. Kalau di kelompok 2 dari yang saya lihat mereka lebih memperhatikan kepada maintenance hardware dibanding menambah perangkat. Jadi, Ibu ingin memberikan tambahan ya mengenai apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Dua solusi itu bisa kita lakukan tergantung kondisi dan kebutuhan. Dari apa yang telah kita pelajari, apakah ada pertanyaan? Tidak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan melakukan evaluasi. Look who we are the dreamers, we make it happen. Guess
Cause we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Here's to the one. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum